berapa, ayat Ya, saya berapa, nanti Bang bukakan. RK sama saya akan bantu buka gitu loh. Paham nggak? Masalahnya dia udah malu buka kitabnya. Udah malu ya? Ini kalian ngomong kayak mana nih? Saya ngomong nggak dikasih kayak mana? Ya silakan pakai Al-Qur'an. Malu Saya dari dia. tadi pakai dalil. Mana nih RK? Rumahmu nih kayak mana RK? Nggak usah buka. Nggak usah cengeng. Jangan Nggak cengeng, usah jangan nangis. Langsung saja begini. Saya mau ngomong dipotong. Saya mau ngomong dipotong. Kayak mana? Pakai Al-Quran, sebut langsung ayatnya. Surah berapa, ayat berapa, bahwa Muhammad menaklukkan segala sesuatu. Udah, RK apa? Yosef, nggak usah lari-lari. Saya pertanyaan sama Anda. Oke, Yusuf, sekarang gini saja. Anda kan bilang saya nggak saya lari-lari. Hamba, ya, dari tadi saya sudah bilang, Yesus adalah hamba yang disembah karena dia adalah satu-satunya hamba yang menaklukkan segala sesuatu. Ini ada ayatnya. Kamu nggak mau bantah, kamu nggak bisa bantah. Ya, kamu nggak bisa bantah. Yesus menaklukkan segala sesuatu. Sekarang saya tantang kamu, buka surah Al-Hajj ayat ke-6. Perhatikan, dengarkan. Ngadu dia sama temannya, bro. Surah Bisa Al-Hajj. ngomong loh, RK. Nggak bisa ngomong karena kamu nggak mau buka Al-Quran. Nggak bisa ngomong karena kamu nggak. Sekarang gini aja deh. Kamu Mulutmu mau kayak betina, Yusuf, PA. Mulutmu kayak betina. itu Yusuf PI bukan Joseph. Yusuf PI emang PA. Udah nggak usah malah ngadu. Udah RK, Dengerin saya nggak mau sama dia RK. Buka Al-Quran, surah Al-Hajj ayat ke-6. Saya sudah nyuruh kamu buka. Kenapa kamu malu buka? Di situ tertulis apa? Zalika bi annallaha huwal haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Kamu artikan kalimat terakhir di mana tertulis wa annahu ala kulli syai'in qadir. Berani nggak kamu? Itu arti yang sama sesuai dengan yang dituliskan di ayat ke-8. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Kamu mau tahu nggak artinya apa dalam surah Al-Hajj itu? Dan sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Saya tantang kamu bantah ayat Al-Quranmu sendiri, di mana tertulis bahwa ternyata selain Allah, Muhammad bisa maha kuasa dan menaklukkan segala sesuatu. Saya tunggu Kena banget. peringatan dia nih, bro. Saya keluarkan ya. Hah? Kamu nggak ngerti kan? Dia kena peringatan. Lanjut Bang RK. Udah kena peringatan dia. Turun kau di bawah ya. Oke teman-teman, 5.000 orang teman-teman. Kalau ada love orange-nya, kasih Bang RK love orange ya teman-teman ya. Kalau ada love orange-nya, kasih bantu Bang RK love orange ya. 5.000 orang juga teman-teman, bantu tap-tap layarnya, tembuskan ke 2M dikit lagi. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Di-share sebanyak-banyaknya. Teman-teman, minta maaf teman-teman ya. Ada yang kemarin tadi malam si siapa ya, Riandi atau siapa ya. Jadi udah ada 2 orang yang mau bertemu dengan saya di Jakarta teman-teman. Untuk ya semoga lah ini kabar sukacita, kabar baik ya, mereka bisa belajar Alkitab secara langsung dengan saya nanti teman-teman ya. Puji Tuhan, dia mau belajar ya. Jadi saya akan ladanin, saya jabanin dia. Mungkin bulan depan saya akan ke Jakarta lagi teman-teman. Saya akan ke Jakarta lagi. Ya, mohon dukungannya teman-teman. Saya akan ke Jakarta lagi bulan depan teman-teman ya. Akan ke Jakarta lagi bulan depan. Aman, saya aman. Bang RK, kemarin nggak sempat ketemu Bang RK. Kapan? Iya, nggak sempat ketemu. Saya juga ada rencana mau buka, sabar ya teman-teman ya. Ada rencana juga ke Jakarta ini saya akan membuka sesi tanya jawab Alkitab teman-teman ya. Sesi tanya jawab Alkitab secara offline ya. Jadi dengan mereka sesi tanya jawab Alkitab, dan itu saya lakukannya di hotel teman-teman ya, di daerah tertutup ya. Ya, tanya jawab dengan mereka teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tergerak hati ingin mendukung mobilisasi Bang RK secara offline ya, teman-teman bisa langsung saja di nomor rekening Bang RK teman-teman ya, langsung di nomor rekening Bang RK. Kalau teman-teman ingin mendukung mobilisasi Bang RK secara offline teman-teman ya, secara offline teman-teman ya. Karena saya sekarang lebih banyak di offline teman-teman, bukan di online teman-teman ya. Jarang saya di online sekarang. Ya, jadi orang yang saya tangkap di online saya bawa ke offline dan untuk bertemu, dan ya puji Tuhan. Bulan kemarin itu 9 orang di Jawa ya. Saya nggak tahu bulan ini berapa ini, bulan ini berapa ya. Kalau teman-teman tergerak hati, di screenshot saja teman-teman. Di screenshot saja teman-teman. 1, 2, 3 di screenshot. Oke, thank you banget dan banyak, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan buka kameranya. Di lop-lop orange teman-teman. Silakan buka kameranya. Aman, saya aman. Bulan kemarin juga saya aman. Dia geruduk saya tinggal lari tuh.
Silakan buka kameranya, teman. Aduh. Bang, kalau naik ke atas langsung buka kamera ya, Bang ya. Jangan di-mute, Bang ya. Dibuka kameranya, Bang. Dibuka kameranya langsung bicara dan diskusi gitu. Ya. Thank you Love Orange-nya, thank you. Kalau teman-teman punya 1 koin aja di Love Orange-kan saja, teman-teman. Halo, selamat malam, Saiful. Oke, dia turun. Oke, silakan manusia hina. Jangan lupa follow akun Bang RK ya, teman-teman ya. Ini akun baru sebenarnya. Akun lama kena peringatan. Halo, selamat malam, Kristen bukan? Halo, selamat malam Mas RK. Ya, Kristen atau bukan? Bukan, Islam. Silakan buka kameranya, Pak. Buka kameranya, Pak. Dibuka kameranya. Mas RK, sebenarnya saya pengen ya tanya jawab lah. Dibuka kamera, Pak, baru kita tanya jawab. Saya akan Cuman lebih hormat. Karena masih ada Joseph, males. Karena Gak Abah apa-apa Joseph kan? tidak Gak usah. Kamu jangan framing. Udah, kamu buka kameranya aja. Dia tidak berbobot, dia mudah nyerocos saja. Orang ini berbobot kok. Orang seperti Joseph cocok untuk hadapi yang kayak tadi si Jaki-Jaki itu. Aduh. Ya. Saya butuh orang seperti Joseph di live saya untuk hadapi orang kayak Jaki. Buka kameramu, buka kamera. Kalau kamu nakal, saya kasih ke Joseph. Saya orangnya memang lemah lembut, halus. Ya, tapi datang kalau mulut saya ini, Kalau sama kamu memang bukti, kamu memang. Ya udah, buka kamera dulu, Pak. Buka dulu kameranya. Iya. Males kalau ada si itu Joseph tuh. Ya udah, kalau begitu Bapak yang turun saja. Saya tidak butuh Bapak di sini. Ya, Bapak turun aja. Karena tidak mungkin saya turunkan Joseph. Saya bela kamu gara-gara saya turunkan Joseph. Enggak kan gitu kayak ini. Jadi lebih baik kau yang turun gitu. Ya, silakan Pak. Kristen atau bukan? Halo Bang. Oh, abang ini sudah murtad ke belum, Pak? Gimana? Sudah mau murtad belum, Pak? Belum. Istrinya gimana? Sehat istrinya, Pak? Masih apal sama saya. Oh, apalah, Pak. Bapak kan ini kan yang orang baik itu. Tapi Bapak kan mau masuk Kristen, tapi gara-gara istri ngamuk-ngamuk gak jadi. Ingat aku, Pak. Bapak itu kan kemarin yang udah mau masuk Kristen. Udah terguncang imannya. Karena ibunya teriak-teriak dari sebelah. Gak jadi deh Bapak masuk Kristen. Enggak. Oke, sekarang Pak silakan. Siapa tahu malam ini ibunya yang masuk Kristen. Silakan. Enggak. Apa pertanyaannya, Pak? Bentar. Ininya. Jadi itu siapa itu? Bang siapa itu? Bang Joseph. Silakan. Siapa tahu Bapak murtad malam ini. Istrinya nggak ada kan, Pak? Lagi pergi tadi. Pas ini, Pak. Kebetulan kita ngobrol, Pak. Jadi tidak ada yang mengganggu ketika Bapak proses pemurtadan sebentar, Pak. Silakan, Pak. Apa pertanyaan Bapak? Siap. Tanya. Kalau Bapak murtad sebentar, diam-diam saja. Jangan kasih tahu istri dulu. Ya? Jangan kasih tahu istri dulu sebentar, Pak. Diam-diam aja. Nanti aja Bang, aku live-nya. Pak, jangan, gak apa-apa, Pak. Istrinya datang, kah? Hah? Istrinya datang? Mau debat apa ini? Soalnya Bebas, kayak Bapak. gini loh. Apa? Silakan. Bentar, aku turun dulu. Nanti naik lagi boleh ya? Boleh lah, oke lah, Pak. Bentar Saya aja. tahu istrinya Tapi ada datang ya. Terima aja yang lain. Oke, nanti siap. aku mau naik lagi nanti. Oke, siap, Ya. Pak. Thank you. Seru ini, aku suka juga ini nih. Ya. Ya. Jangan takut Oke, murtad, lanjut Pak. aja. Nanti aku oke. lanjut. Ya. Oke, siap. Jadi Bapak ini terguncang imannya, Bang Joseph. Terguncang imannya, tiba-tiba istrinya dari dapur ngamuk. Kamu itu orang Kristen itu, nanti kamu terakhir kamu masuk Kristen katanya. Hati-hati kamu sama pendeta itu katanya, nanti kau masuk Kristen. Tapi untung istrinya udah pergi.
Semoga istrinya nggak kembali-kembali biar bapak itu murtad cepat. Ya, silakan. Beneran teman-teman, itu bulan lalu itu dia di sini terguncang dia. Hanya karena bininya ada di sebelah, ngamuk-ngamuk bininya sama saya. Kurang ajar kamu pendeta RK, kamu kayak gini, panggil saya pendeta kan. Gara-gara kamu katanya. Ini suami saya gini-gini, ngamuk dia sama saya kemarin tuh. Halo, selamat malam. Malam. Ya, Kristen atau bukan? Katolik Bang. Oke, sabar dulu Bang ya. Kita cari yang Islam dulu Bang ya. Sabar ya Bang ya. Oke, saya kasih Abdul. Abdul, silakan Abdul. Betul, kita nonton kemarin kan waktu itu ibu itu istrinya ngamuk-ngamuk itu. Aduh Tuhan. Halo, selamat malam. Kristen bukan? Selamat malam. Kristen bukan? Katolik Bang, tapi aku mau nanya. Gimana Bang? Cepat aja Bang ya, silakan. Iya Bang. Ya. Jadi Bang, ini aku fix ya di Kristen atau di Katolik nggak ada yang namanya takdiran. Nggak ada takdir, nggak ada Bang, nggak ada takdir. Nggak ada, Karena ya? Allah tidak menentukan kita untuk masuk neraka, tidak ada. Kita bukan hyper predestinasi, bukan begitu Bang ya. Berbeda Bang. Beda. Itu beda pandangan. Oke, kopi Bang. Terima kasih Bang. Oke, terima Oke kasih. Bang. Ya. Thank you. Oke. Oke, silakan. Refill. Siapa tahu binimu mau masuk juga nih. Binimu mau masuk jadi oten. Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Kamu dengan istri kamu duduk berdua? Iya Bang. Oke. Tapi ini nggak bisa buka video Bang karena follower saya kurang. Oke, silakan. Apa yang mau tanyakan? Iya, saya mau menanyakan ini Bang. Apa, Pak? Ini. Bentar Bang. Bang RK ini kan Kristen. Iya, terus? Itu nanti apa ada untuk agama Kristen itu akan masuk surga Bang? Ya wajib, pasti. Pasti, Kita tidak ada mudah-mudahan gitu kan. Udah nggak ada lagi kayak gitu. Ya kapanpun saya mati, saya pasti masuk surga. Karena apa? Saya sudah punya sakramen. Saya sudah punya keselamatan di dalam gereja. Saya sudah punya keselamatan di dalam Yesus sebagai kepala gereja. Sudah pasti saya masuk surga. Kapanpun saya mati. Jadi tidak ada mudah-mudahan. Oh mudah-mudahan ya gitu kan. Aduh nggak tahu ya. Tergantung amal kita. Nggak ada kayak gitu Bang. Oh berarti itu apa yang dilakukan untuk umat Kristen itu, untuk kesalahan-kesalahan itu pasti dimaafkan ya? Dimaafkan dan di cover sama Tuhan Yesus. Kita tidak ada bingung-bingung. Sekarang saya tanya abang Islam kan? Iya, saya Islam. Saya tanya, abang kalau metong sekarang abang mati masuk apa? Tergantung amal ibadah Bang. Nah sekarang tergantung amal ibadah. Ya. Yang bisa mengampuni dosa siapa? Bukankah Tuhan berkuasa untuk mengampuni dosa? Lalu kenapa Anda bergantung pada amal ibadah lagi? Coba kau pikir. Berarti kamu menuhankan amal ibadah kamu. Kamu mengalahkan amal ibadah kamu. Berarti kamu secara tidak langsung menduakan Tuhan kamu. Iya kan? Ngerti kan? Iya, lanjut Bang. Ya, sekarang kamu pasti masuk surga gak? Kamu bilang amal ibadah. Poin kedua. Sapi tidak pernah berbuat dosa. Sapi terus berbuat baik. Kalau kau bilang amal ibadah, sapi banyak amal ibadah. Kalau kau bilang amal ibadah bisa menghapus dosa, orang ateis bisa berbuat baik. Lebih berbuat baik daripada kita. Kalau kau bilang dengan amal ibadah, sapi selalu membantu tuannya di ladang. Kalau amal ibadah bisa masuk surga, berarti di surga banyak sapi. Tetapi kita semua akan dihukum, diadili menurut perbuatan kita masing-masing. Jadi iman dan perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Seperti koin dengan kedua sisi. Nah,
Beriman kepada siapa dulu? Beriman kepada Dia yang sudah menebus dosa-dosa kita. Gitu, Bang. Oh, berarti kalau Kristen berbuat maksiat tetap masuk surga ya, Bang? Ya, kalau bicara maksiat berbeda lagi, Bang. Berbeda lagi ya? Ya, itu beda konteks. Gak Beda usah konteks. kau ini. Konteks sekarang bagaimana dosa kamu diselesaikan atau tidak. Sekarang mencium batu hajar aswad bisa menghapus dosa. Tidak. Lah hadis bilang mencium hajar aswad menghapus dosamu. Itu tidak, menurut itu tidak dianjurkan juga karena itu Tidak ada- dianjur tetapi banyak yang cium. Tidak dianjurkan tetapi setiap tahun, setiap detik, setiap menit banyak yang kesana untuk cium. Coba kau pikir. Batu hajar aswad menghapus dosa sehabis-habisnya. Tetapi kau bilang tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan tetapi banyak orang yang merogok gocek untuk kesana untuk cium hajar aswad. Coba kau pikir. Kau pikir pakai logika kamu. Yesus mengampuni dosa kita, ya. Yesus menghapus dosa dan mengampuni dosa, kau tidak percaya. Tetapi batu hajar aswad ketika kau cium menghapus dosa sehabis-habisnya, kau bisa percaya itu? Coba kau pikir. Yesus yang datang menghapus dosa, kau tidak percaya. Tetapi batu hajar aswad yang datang menghapus dosa sehabis-habisnya, kau percaya. Bahkan setiap detik, setiap menit orang ke sana untuk keliling batu itu lalu cium batu itu. Coba kau pikir sampai di situ, teman. Bro. Iya, Bang, saya ini lagi mendengarkan. Iya, makanya coba bagaimana tanggapan kau tentang itu? Harusnya kau sebagai orang yang waras, kau pikirkan itu. Allah ada di mana-mana. Kapanpun, dimanapun, tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Tetapi kiblat kamu ke arah sana. Kalau Allah ada di mana-mana, ya kiblat bisa dimanapun. Ya kan? Kiblat bisa di mana saja kalau karena Allah ada di mana-mana. Tapi kenapa kiblat lagi harus arah ke sana? Kamu rogok gocek, kamu ke sana. Kiblat kamu arah ke sana. Coba kau pikir. Yang simpel-simpel aja kita diskusi ini sebenarnya sih. Yesus yang hidup menghapus dosa, kalian tidak percaya. Oh iya, Bang, saya mau ini, Bang, tanya sekali lagi. Silakan. Apa? Tujuannya Bang RK untuk live ini untuk membenarkan agama Kristen atau ingin mencari pendapat lain atau gimana? Oke, Bang RK. kalau berbicara untuk membenarkan, tidak ada yang membenarkan agama karena tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya. Yang benar itu adalah Tuhan Yesus dan gereja. Udah. Tidak ada. Karena Yesus bilang akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi untuk apa saya cari pembenaran di dalam mencari pembenaran lagi? Karena Yesus itu kebenaran itu sendiri. Kemudian, untuk apa saya buka live ini? Ya saya harus meluruskan ketika mereka bilang Yesus tidak mati, melainkan diserupakan. Itu harus diluruskan semua. Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya sebatas nabi. Semuanya harus diluruskan. Tidak ada bermaksud lain, tapi meluruskan apa yang dibengkokkan. Jadi bukan cari pembenaran, tetapi karena kebenaran itu sudah ada dalam Yesus dan gereja. Udah. Oke, saya cuma nanya itu aja sih, Bang. Oke, kapan kau murtad? Iman saya tidak bisa digoyahkan lagi, Bang. Enggak, saya tanya, kenapa kau masih Islam? Ya karena saya mencintai agama saya. Iya, Saya siapa harus yang menjamin kau masuk surga? Yang menjamin saya menjadi surga Allah. Karena itu Oke, sejak kapan Allah sudah memasukkan orang ke surga? Contohnya Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad sudah di surga? ya sudah. Coba mana buktinya Nabi Muhammad sudah di surga? Saya tidak ada bukti, tapi Tidak saya ada bukti, tapi kau percaya saja.
Tapi Bang RK emang ada percaya juga kalau bahwa Yesus itu sudah ada di surga? Oh, saya percaya ketika dia Alkitab mencatat dia naik ke surga. Ya kan? Dan ketika dia naik ke surga disaksikan banyak orang, lalu ada malaikat. Yesus yang kau lihat ini sudah naik ke surga. Lalu Yesus sendiri sudah bilang, aku akan pergi ke tempatku untuk pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat buatmu. Karena di situ aku berada, di situ pun kamu berada. Berarti di mana tempat Yesus? Di surga. Kamu pun harus berada di situ. Banyak ayat Yesus sudah di surga. Kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Berarti Yesus di surga. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Akulah roti yang turun dari surga, kata Yesus. Ya tentu saya akan lebih percaya orang yang berasal dari surga untuk membimbing saya ke surga. Daripada saya percaya orang yang tidak tahu surga itu di mana, lalu bingung cari tahu di mana surga. Setiap hari kita minta jalan yang lurus untuk membimbing kita ke surga, sementara dia sendiri tidak tahu jalan ke surga. Ya, saya lebih percaya bagaimana orang yang sudah di surga sehingga dia tahu jalan ke surga. Contohnya, ya, kamu asli mana, teman? Saya asli Jakarta. Kamu asli Jakarta. Sekarang, kamu pernah pergi ke Papua ke tidak? Tidak. Tidak. Sekarang, kau pergi ke sana, kau pergi sendiri. Kau bisa ke tidak? Saya suruh pergi kau ke tempat yang namanya Membramo. Kau tahu tempatnya ke tidak? Kau tidak tahu kan? Tidak. Nah, kamu sendiri tidak tahu jalan ke surga. Karena kamu bukan berasal dari sana. Begitu pula surga. Orang yang berasal dari surga lah yang membimbing kamu menuju surga. Tetapi kalau orang yang tidak berasal dari surga, dia akan bingung terus sampai dunia kiamat juga dia belum tahu surga itu jalannya menuju mana. Coba kau pikir, teman. Sekarang kamu pasti masuk surga, siapa yang jamin? Nyong. Iya. Kok aja kau Emangnya punya... Bang RK nih tahu dari mana kalau bahwa nanti akan dimasukkan surga? Nanti akan... Ya tujuan hidup kita kan surga dan neraka. Nggak ada yang lain. Iya, maksudnya itu bahwa Bang RK itu melakukan kesalahan tapi tetap akan masuk surga. Ya karena saya percaya Yesus bilang jika kau makan roti ini, kau akan tetap hidup. Sebab akulah kebangkitan dan hidup. Kau akan tetap hidup walaupun sudah mati. Inilah darahku yang dikurbankan bagimu. Dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Yesus bilang ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ikutlah aku. Gimana saya nggak yakin? Orang mati aja dia bangkitkan. Dia mati saja dia bangkit sendiri lalu dia ke surga. Bagaimana mungkin saya tidak percaya orang yang sudah naik ke surga? Yang pasti-pasti, kecuali Yesus tidak pernah bangkit, baru mungkin saya tidak ikut dia. Tapi karena dia bangkit, makanya saya ikut dia. Sekarang orang yang mati tidak bangkit-bangkit masih dalam kuburan, kau ikut yang dalam kuburan? Coba kau pikir, kau ikut orang yang masih ada dalam kuburan, bagaimana kau selamat? Kau terikat dalam kuburan itu. Coba kau pikir itu, teman. Masa kau ikut orang yang belum selamat, kau ikut? Orang yang belum ada di surga, kau ikut? Saya ini kasih nasihat-nasihat yang halus-halus saja buat kalian. Yang simpel-simpel saja sebenarnya ini. Jadi kapan kau dengan kopi istri murtad? Biar saya ketemu kalian berdua. Teman. Ya, semoga ketemu di surga nanti ya, Bang. Surga kita beda, teman. Surga kami itu tidak ada begini-begini, teman. Betul. Saya juga tidak mau satu surga dengan kamu, teman. Karena apa? Surga dengan Bang RK. Oh, surganya saya. Masalahnya surga saya tidak ada 72, Bang. Surga saya itu tidak ada nomor punggung 72. Kalau surga saya ada nomor punggung 72, berarti bukan surga saya, itu mungkin salah kamar, bos. Salah kamar torang, betul. Kau mau surga yang mana? Yang ada 72-nya, kamar 72 kah? Brother,
Itu di surga itu besong berteriak itu kalau kamar 72 itu teriakan 72 itu. Wih. Ngeri Bapak, ngeri Bapak. Bang. Ngeri Bapak. Udah kau turun lah. Turunlah kamu. Udah malu sendiri kan kamu kan? Di bawah aja. Oke. Ini siapa nih? The Bor, silakan. Termenung dia. Halo, selamat malam. Kristen atau bukan? Selamat malam. Ya, malam Kristen atau bukan? Bang, Kristen atau bukan, Bang? Ini diskusi ya? Ya, diskusi. Buka kameranya, Bang. Kristen atau bukan? Coba kirim, saya nggak bisa buka. Abang Kristen atau bukan? Muslim. Ya, buka kameranya, Bang. Silakan, Bang. Buka kameranya, Bang. Abang sayang, buka kameranya, Bang. Ya. Oke. Ya, silakan. Apa pertanyaan Abang? Silakan. Ini dengar-dengar itu tadi, dengar dari bawah. Boleh nanya ini? Silakan. Satu pertanyaan, silakan. Silakan, Bang Joseph. Boleh kan? Dengan Bang Joseph. Silakan. Oh, sama Pak Joseph ya? Nah, Silakan. Itu boleh nanya kan? Iya, silakan. Jangan marah-marah ya. Di bumi apa saat di mana gitu? Atau ada waktu atau ada masa di mana Yesus belum jadi Tuhan, tidak pernah. Yesus itu ilah yang adalah firman Allah, kalamullah yang semenjak kekekalan sampai kekekalan dialah Tuhan. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama kemarin Bukan dan itu, selama-lamanya. maksudnya korelasinya bukan ke situ. Artinya dia saat itu saat di dunia apakah jadi Tuhan? Di mana gitu? Maksudnya gitu loh. Itu kan tadi saya sudah jawab Saat secara jadi dunia garis apa? besar. Saya sudah jawab secara garis besar. Tidak ada Nah, waktu itu di mana korelasinya. Yesus belum jadi Tuhan, Pak. Makanya dengarkan dulu, Bapak. Berarti Dengarkan penjelasannya dulu. nggak ada gitu ya? Penjelasannya ada, sabar makanya Pak, sabar ya. Makanya mukanya dijelasin Pak, Sadar. Bapak kan bukan Muhammad. Nggak, Ya. ini merokok ini. Ya, jangan merokok lah Pak. Ini Al-adabu kenapa? fakul ilmi. Pula, ya kan? Al-adabu fakul ilmi Pak. Tahu nggak? Ilmu nggak di sini tempatnya, ada tempatnya itu ilmu, ada adabnya. Ya, kalau misalkan Bapak Terus punya ini. ilmu atau enggak? Saya pakai ilmu. Makanya Kamu nanya pakai sama orang ilmu yang ya berilmu. sudah, kamu punya adab. Kalau kamu nggak berilmu Pak, at least kamu punya adab. Jangan merokok. Saya nggak merokok, Bang RK nggak merokok. Kami diskusi sama kamu. Jawab. live saya ini rungkat, Pak. Ya. Matikan rokoknya. Ya, oke. Jawab. Ya, Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama kemarin dan selama-lamanya. Keilahian Yesus itu tidak berkurang dan tidak kemudian baru ada. Pahami kata-kata saya. Ini jawaban saya udah jelas loh. Jangan kamu malah berputar-putar seperti pada saat ibadah tawaf. Saya bilang, Yesus itu Kalau tawaf tidak itu- ada tawaf istilahnya itu baru sunnah jadi itu. Tuhan. Sunnah itu berputar-putar itu sunnah. Sunnah berputar-putar, Nggak dapat boleh pahala nggak? menghujat. Dapat pahala nggak? Kalau Dapat pahala nggak? Kalau Dapat apa? pahala nggak? Dengar Jawab, dulu. dapat pahala nggak? Kalau mau diskusi aja, jangan Dapat hujat-hujat. pahala nggak? Jawab. Kenapa Nanti lari? publik Dapat menilai pahala Anda, nggak? kan seperti apa Dapat pahala nggak? Kan Kenapa gitu. nggak dijawab? Sunnah Ya, dapat jelas pahala dapat nggak? pahala, mengerjakan. Oke, mengerjakan kamu yang mau baik nggak itu kalau dapat misalkan pahala. disuruh muter-muter begitu? Muter-muter di mana? Jadi muter-muter di Ka'bah mau nggak? Di mana dulu? Di Ka'bah? Ya mau lah. Ya sudah. Terus Mau. kenapa kamu malah menyalahi apa yang saya bicarakan? Gak usah sok pintar. Jadi saya balik lagi. Gimana Ketika berbicara salahnya? mengenai Yesus Kristus, Balik lagi, Yesus Pak. Kristus itu adalah Allah.
Kenapa Yesus Kristus adalah Allah? Karena tadi Bang RK sudah bilang, kepadaku Kapan diberikan kuasa di bumi dan di surga. Sejak Sekarang kapan Bapak, itu? sejak kapan? Sejak kekekalan. Sejak kapan jadi Allah? Filbad ikanal kalimatu wa kanal Allah itu kan kalimatu indallah. umat muslim. Filbad Nama- ikanal, kamu bisa Allah diam itu nggak? nama Saya Tuhan lagi umat jawab. muslim. Balmon, bisa diam tidak? Kau nggak bisa jawab, Joseph. Nggak Saya bisa sedang jawab menjawab, kau. kamu potong-potong saya. Kamu mau ngobrol, saya kasih kesempatan buat ngobrol pakai dalil. Jawabanmu nggak jelas. Allah Jawaban itu saya nggak tuh jelas nama karena kamu Tuhan umat potong-potong muslim. terus. Saya belum selesai ngomong. Wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Bantah saya. Apa mau dibantah di situ? Nggak ngerti, nggak mau dibantah karena kamu nggak ngerti. Ya, mau dibantah nggak ngerti apa? bilang. Nggak ngerti, coba saya ulangi. Di mananya yang mau Filbad dibantah? ikanal Coba kalimatu. Filbad ikanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Nah, terus maksudnya apa? Coba Ya itu bantah bisa nggak? Paham semua Ya gini, agama. gini. Kamu itu tadi protes apa yang mau dibantah ya saya bilang kamu nggak bisa bantah karena kamu nggak ngerti. Wah, Allah itu siapa? Saya tanya dulu. Allah itu hakikat, gelar, sesembahan, al-ilah. Sesembahan siapa? Sesembahan orang semuanya termasuk Muhammad menyembah Yesus, Allah menyembah Yesus. Kapan Nabi Muhammad menyembah Yesus? Mana Oke, datanya? sekarang buka surah Al-Hajj ayat 6. Buka surah Al-Hajj ayat 6. Ya buka aja, aku nggak megang Quran. Aduh, Oh, nggak susah malas ini, ini Bang. buka Quran. Coba Males ya? tunjuk. Susah Jangan ini. susah, jangan tendang dulu harga. Kalian nggak paham kan? Enggak, coba. Kamu kan nggak Aku jelas bagaimana? dari tadi nih. Saya kasih Coba. kesempatan kamu. Gini Erga, gini. Tunggu Apa? Erga. Hmm. Tunggu bentar Erga. Bisa. Tunjukkan datanya di mana Nabi Muhammad menyembah Yesus. Di Nah, kitab mana itu? Berani nggak? Kalau misalnya saya tunjukkan data ini kan Coba. selalu ya Bang RK ya. Bang RK sama 3.900 orang Coba selalu jadi tunjukkan. saksi. Ketika saya tampilkan data, mereka nggak jawab, mereka justru Nah, lari. coba. Kamu pegang ya omongan kamu ya. Saya tampilkan data. Kalau kamu Yo. nggak bisa jawab, kamu Coba harus aku tunjukkan datanya di mana secara dengarkan. tertulis. Kita buat Di mana kesepakatan. tertulis di Kita buat kesepakatan. apa Kalau saya kesepakatannya? tunjukkan data, Berhenti kita Kalau saya di tunjukkan sosmed data, ini kamu ya, kalau bantah. ada datanya. Hah? Rok. Kenapa? asap rokokmu, bro. Tunjukkan. Kenapa? Coba tunjukkan. Kita bikin kesepakatan. Saya tunjukkan Nggak data, ada kamu berani datanya, bantah. jangan buat data kau. Saya tampilkan Mana datanya. datanya? Coba. Tampilkan aja, Bro Joseph, kalau memang ini. Kalau apa? Ya, kalau Tampilkan, misalkan ya, tampilkan. Coba tampilkan. kalau misalkan kamu Jangan bisa kalau bantah, misalkan. Tampilkan lu aja. kenapa Islam? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kenapa kamu takut? Istrimu lagi marah-marah itu, Santai Pak. aja. Ya sudah, saya Siapa tampilkan marah? ya. Kamu siap-siap ya. Ayo, coba tampilkan. Ya. Saya lihat. Diam-diam kamu ya. Kamu baca di sini. Kita baca di sini. Baca. Mana dia? Ya. Nah, kamu baca ya. Baca Oh, hadis Arabnya. ya, hadis. Iya, hadis. Baca hadisnya. Hadis ini ya, Baca. hadis. Iya, baca. Saya nggak paham. Kamu nantangin kan? Artinya aja. Coba mana Oh, nggak aja. mau. Mananya aja. Tadi Bawa sok aja. keren, sok jago, bisa Nah, baca. Nggak jago, coba baca. Nggak jago terus ngapain kamu sok? Tunjukin aja datanya. Saya kasih Itu tahu. data. Jangan Coba tunjukin. jangan kebanyakan Iya, garuk-garuk coba jenggot. bacakan. Nanti bidadarinya pada rontok. Diam. Coba. Saya bacakan buat kamu. Banyak ini bidadari sini. Banyak ini. Ya, di kumismu kan Coba banyak baca. itu. Sini saya baca sini. Ya. Sahih, Perhatikan. Muslim. Nggak usah Bener, dibaca ada. dari sini, Pao. Bener, Nomor ada kebanyakan naga. kelamaan. Kau bisa diam tidak? Saya Itu kan bacakan. menghujat kan? Menghujat kan? Ya, bukan menghujat. Oh, ini Saya sedang kualitas memuji kalian. kamu. Saya sedang memuji Coba, kamu. coba. Kau dan Seperti nomor ini. Bro, teleponnya kamu coba catat siapa? dan pintar. The Boss, kamu diam, biarkan Joseph baca. Coba baca. Kamu diam. Ya. Baca ya. Sesungguhnya nama yang terburuk di sisi Allah Ta'ala ialah nama Malikul Amlak, Maharaja di Raja, atau artinya raja di atas segala raja. Kenapa Allah membenci nama
gelar raja di atas segala raja? Jawab. Jawab. Ini data apa yang kau tunjukkan? Aku minta data di mana? Aduh Tuhan, udahlah. Kau nggak ngerti ya? Kau nggak ngerti ya? Oke, kita buka Alkitab. Turutlah, nggak enak. Siapa yang disebut dengan wahyu? Siapa yang disebut dengan raja di atas segala raja? Dengan Gak ada ilmumu, bro. Gak ada kau Joseph, gak ada ilmumu. Kamu yang gak ada ilmunya. kamu yang nggak ada ilmu bilang saya nggak ada ilmu. Iya, kamu panik ya? Saya mau buka. Dalam kitab Wahyu disebut bahwa pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Kenapa Allah dan Muhammad takut dan membenci Yesus kalau bukan mereka menyembah Yesus? Ya. Jawab ya, Islam. Itu Abu Daud ya? Muslim ya? Iya. Iya, ini hadis Sahih Muslim 3993. Assalamualaikum Takut. warahmatullahi wabarakatuh. Buka kameranya, bro. Waalaikumsalam mobil masihi ilal hakiki wa barakatuh. Yosef ini Buka kameramu dulu, Pak. Kenapa nggak ngerti bahasa Indonesia? Oi beta mau buka ini rekam. Buka cepat. Apa? Yosef ini muslim atau apa ini? Hiyen. Hah? Ana masih hiyen. Astagfirullah, bertobat Yosef. Artikan, kalau misalkan kamu istighfar, artikan apa yang saya barusan ucapkan. Ini mau tanya ini. Nggak ngerti istighfar. Kamu ngapain nggak ngerti istighfar? Mau tanya nih Bang RK sama Bang Yosef ini. Boleh kasih yang ini? Apa lu mau tanya apa? Silakan. Kalau Yesus diangkat kan ada saksi, iya kan? Terus kalau Paulus menerima wahyu itu ada saksi apa? Ada. Saya jawab. Ada. Siapa bilang Paulus tidak ada saksi? Teman-teman ini ya, perhatikan baik-baik. Siapa bilang tidak ada saksi? Nih, lihat baik-baik ya. Ya. Saya record aja juga gak apa-apa. Ketika Paulus mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah ya, amanat dari Tuhan Yesus, apakah ada saksi? Ada dong. Siapa bilang tidak ada saksi? Kisah Rasul 9 ya. Sementara Saulus bertobat. Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar. Ya. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, kedengaran oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, ini saat dimana Yesus menyatakan diri dan menampakkan diri kepada Saulus atau Rasul Paulus. Tetapi di saat yang sama juga, karena kemahahadiran dari Yesus Kristus, Yesus juga bertemu orang selain Paulus. Ketika Paulus terbangun, dia sudah buta. Bangunlah pergi ke kota itu. Ya. Saulus bangun berdiri, ia membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apakah mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Nah, ketika Paulus ini, dalam keadaan yang sama, dia bertemu dengan Yesus, bertemu dengan seorang. Yesus bilang apa? Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Ini firman Tuhan kepada Paulus. Lalu, firman Tuhan bilang apa? Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Mari pergilah ke jalan lurus bernama, carilah Yudas orang dari Tarsus bernama Saulus. Yesus suruh bertemu Saulus, menyuruh Ananias untuk bertemu Saulus. Ia sekarang berdoa. Di dalam suatu penglihatan ia melihat seorang bernama Ananias masuk ke dalam, menumpahkan tangannya atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Tuhan, dari banyak orang telah kudengar orang itu telah betapa banyak melakukan kejahatan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ya. Lalu Tuhan bilang apa? Pergilah, sebab orang itu adalah alat pilihanku. Siapa saksinya? Ananias. Lalu Ananias pergi ke situ, ke rumah ia, menumpangkan tangan kepada Saulus. Jadi Yesus bertemu dengan Paulus, Yesus juga bertemu dengan Ananias, lalu Yesus mempertemukan mereka di tempat yang sama ini. Ya. Jadi siapa saksinya? Lah saksinya kan ada Ananias. Jadi kalau kalian bilang, Paulus itu ketika mendapatkan cahaya itu, saksinya siapa? Nah ini sering perkataan-perkataan polemikus seperti Juma dan lain-lain. Yang tidak membaca Alkitab secara lengkap.
Bang Juma, kalau tahu saya bawa Bang Juma kalau Memang cuma nggak ngerti apa-apa kok, nggak paham Alkitab kok. Bahkan di dalam masjidnya aja dia bahas Bible-nya orang kok. belum ada level ke Bang Juma. Kalau cuma nggak level, kenapa dia kalah debat dengan saya? Mimpi kau. Mimpi. Mimpi dari mana? Iya memang kenyataannya. Coba kau lihat, pernah nggak Juma membahas Bible-nya? Pernah nggak Juma membahas Al-Quran di dalam komalnya? Nggak pernah. Tiap hari dia hanya bahas Bible-nya orang Kristen. Pernah nggak Doditan membahas Al-Qurannya? Nggak pernah. Tiap hari dia bahas apa? Panggil pendeta. Bang Yosef ini murtad ya? Sabar, selesai nggak itu tadi? Ketika Yesus bertemu dengan Paulus, selesai nggak saksinya adalah Ananias? Kamu jelaskan bagaimanapun. Berarti sekarang saya tanya, sabar, sekarang saya tanya balik kepada kau dengar. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hiro, siapa saksinya? Malaikat lah. Enggak, setelah malaikat. Bagaimana mungkin kau tahu itu malaikat dari surga? Adakah saksi dari yang lain? Ya, malaikat tuh. Iya, saya tidak tanya. Saya tanya manusia yang menyaksikan. Saya tidak tanya malaikat. Malaikat ini kan goib. Siti Khadijah istrinya. Yang mana? Kapan Siti Khadijah? Mana? Tunjukkan data yang tadi yang seperti saya sampaikan. Sabar, saya ambil HP dulu. Ambil kopi HP cepat. Ambil. Coba. Ketika dia mendapat wahyu di Gua Hiro, lalu ada malaikat di situ, siapa yang menyaksikan Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat di situ? Siapa yang menyaksikan? Coba. Terus gini, kamu kan sabar, kau jangan ngomong dulu. Kau jawab dulu. Kau punya pertanyaan, saya punya pertanyaan, baru kau ngomong balik. Tunggu. Kau jawab dulu soal pertanyaan, baru kau tanya lagi. Sebelum kau jawab, omong-omong kau jawab dulu itu. Siap-siap, dikit lagi mau kabur ini. Alasan sinyal rusak. Alasan sinyal rusak, alasan istri lagi panggil. Dikit lagi nih. Dikit lagi mau kabur nih, tipikal mau kabur nih. Kabur gimana? Kok cepat jawab saya punya pertanyaan. Ambil HP lagi nih. Cepat. Kok jawab cepat. Iki papinya HP dulu. Alasan anak tidak mau kasih. Memang dia sengaja bilang pinjam HP. Memang kalau dia minta memang anak tak mau kasih. Ose ini putar balik ini terlalu. Siapa yang ngajar Ose putar balik? Itu putar balik. Saya dengar kata dia. Iya karena Ose terlalu putar balik, makanya anak juga ikut putar balik kayak Ose. Iyo, anak juga ikut putar balik. Bang RK sama Bang Yosef itu, Bang Nandar minta gabung itu. Si Nandar yang mana? Kecuali Nandar itu lebih hebat dari Juma, baru ketong ladanin. Kau dengar baik-baik. Kalau Nandar itu Yusuf PI itu lebih hebat dari Juma, baru ketong beta ladanin dorang. Masalahnya Juma saja sudah kalah, baru beta harus lawan itu ekor-ekor yang tara jelas, yang kerucuk-kerucuk begitu. Maaf, beta sombong. Memang harus beta sombong dengan Ose, semua itu beta harus sombong. Jumanya sudah kalah, baru beta harus lawan yang kerucuk-kerucuk. Buat apa? Sudah kau dapat itu HP itu, kau cari itu. Beta punya pertanyaan tadi tuh Ose tanya belum? Ketika Nabi Muhammad dalam Gua Hiro itu siapa yang saksikan dia bertemu dengan Jibril? Iya, saksi kan. Iyo, mana kau tunjukkan data cepat. Oke, papinya HP dulu kan. Ose mulai putar balik. Ose minum moke saja, minum tua saja. Tara usah debat-debat begini. Atau Ose murtad cepat. Ya, besok malam. Atau kalau Ose rasa tara kuat, murtad cepat. Astagfirullah. Iyo, murtad cepat. Saya ngapa? Murtad yang buat Ose mati juga. Tetap Bang Eka sama Bang Yosef yang akan menuju ke Allah. Saya nggak ada. Ose turun cepat daripada beta tiup leu-leu dari sini.
Beta tiup leu-leu itu Ose tampias langsung, jatuh langsung. Ose mau coba? Kan harus debati, dia kan harus Sabar, dapat. Ose mau coba beta tiup leu-leu dari sini. Ose lihat ya. Tiup, 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 tiup. Shikaraba shit. Pusha. Ah. Ose langsung jatuh, teman. Lu lawan beta asli. Itu baru lawan beta. Belum Ose pergi ke Kampung Alor lagi. Ose kalau pergi ke Kampung Alor, mama, Ose dikasih terbang. Mana lagi nih? Oke. Muhammad, silakan. Cuma tahu tanya-tanya saja. Teman-teman jangan lupa lop orange-nya, teman-teman ya. Tenang. Assalamualaikum. Bisa buka aduh. Salah. Turunlah kau Turunlah kau dulu ya. Mualaf nggak bisa buka kamera nih. Nggak bisa buka kamera. Sabar. Yang Kristen tahan dulu ya. Andre Maulana nggak bisa buka kamera. Ini nggak bisa buka kamera semua ini. Adi Chandra bisa nih. Teman-teman di follow Bang RK ya. Di follow Bang RK ya teman-teman ya. Seksinya kelawar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Kristen bukan? Islam. Buka kameranya, silakan. Ya, silakan. Boleh bertanya, Bang? Silakan satu. Silakan. Kalau Yesus dianggap Tuhan, dia kenapa nggak nganggap dirinya Tuhan, Bang? Maksudnya coba tata bahasa kalimat subjek, predikat, objek, keterangan itu jelas sedikit dulu, Bang. Cuman dia kan Kalian ini bahasa Indonesia ini agak lemah. Coba kalimat bahasa Indonesia itu ditata dengan baik. Bukan, maksud aku tuh orang Palembang, Bang. Iya, Pak, bisa bahasa Indonesia kan? Coba atur bahasa Indonesia dengan baik biar kita juga memahami pertanyaanmu. Kan Yesus tuh kan dianggap Tuhan. Dia Tuhan, bukan dianggap Tuhan, memang dia Tuhan. Terus? Ya, dianggap dia, memang dia kata kamu anggap dia Tuhan. Enggak, Apa, bukan ya, anggap kan? Tuhan, dia Tuhan bilang Yesus itu tuh kan Tuhan, begitu, udah. Oke, Tuhan. Nah, Yesus Tuhan enggak? Sabar, Yesus Tuhan enggak? Tapi kenapa dirinya nggak menganggap dirinya aku adalah Allah di dalam Oke. kitab Anda? Kalau saya ada bisa tunjukkan? Ya, coba buktikan, aku pengen lihat datanya. Ya, kalau saya bisa tunjukkan Yesus adalah Allah, gimana? Ya, katakan kebanyakan yang ustadz-ustadz kan ngomong bilang nggak ada. Kau nggak percaya ada ustadz atau kau percaya orang Kristen? Hah? Ya, percaya agama saya Islam. Sekarang ustadz kau ngomong bilang Yesus bukan Tuhan, kau percaya? Nggak percaya. Dia tuh manusia. Sekarang kalau Alkitab bilang Yesus Tuhan, kau percaya kalau saya kasih tunjuk? Tapi dia nganggap dirinya. Iya, ini saya mau tunjukkan. Kau percaya ketiga kalau saya tunjukkan? Saya buka dulu dalam kitab kamu ya. Oh, Ya. kitab Anda, bukan kitab Iya, saya tahu. Kita lakukan perbandingan. Kau tenang. Al-Hadid ayat 3, ya kan? Dia bilang apa? Sabar, nanti saya tunjukkan. Tenang, kamu jangan takut, teman. Tenang, jangan takut. Di dalam Al-Hadid ayat 3 dia bilang apa? Huwal awalu wal akhiru, betul? Oke. Huwal awalu wal akhiru nih siapa nih? Aku kurang bahasa Arab, Bang. Aduh, Tuhan Yesus. Dialah yang maha awal dan maha akhir. Siapa dia ini? Tapi nggak ada Yesus. Saya tanya dulu, ini Al-Quranmu. Dia ini siapa? Ya Allah. Sekarang kita lihat Alkitab. Yesus berkata,
Jangan takut, aku adalah yang awal dan akhir. Berarti Yesus adalah? Jangan takut, Adi, sebab akulah yang awal dan akhir. Yang awal dan yang akhir ini siapa? Dia ada dia Ya, siapa adalah- nih? Dia di awal yang akhir. Dialah yang awal dan akhir. Siapa ini? Ini siapa? Jangan malu. Jangan takut untuk murtad, teman. Ini kenyataan. Saya sudah bilang, ketika kau di sini jangan takut untuk murtad. Ketika kau terima kebenaran, harusnya kau langsung murtad. Tapi tidak ada yang paksa kau murtad, teman. Saya hanya minta kejujuran kamu. Dia ini siapa? Jujur. Tapi ada Enggak, jangan tapi dulu. Saya tanya dulu, ini dia ini siapa? Aku tuh Yesus dia bilang. Iya, ini Yesus bilang apa? Yesus bilang apa ini? Yesus bilang apa? Coba kau baca sendiri. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Cuman Nah, yang awal dan yang akhir ini siapa? Allah atau bukan? Enggak bilang namanya. Sabar, kau dengar dulu. Yang awal dan yang akhir ini Allah atau bukan? Ya cuman dia enggak bilang Yesus. Ya nama kali ini Yesus yang ngomong, ini aku. Nih, Ya teman, tapi dia kau lihat ini huruf ini lihat huruf merah enggak? Huruf merah enggak? Kalau huruf merah ini berarti Yesus yang ngomong. Tapi enggak, dia bilang enggak, Allah tuh kan. Ini misalnya sekarang dia ini siapa? Ini Aku siapa? adalah Dialah yang Allah, maha awal. sembahlah aku. Coba kau dengar baik-baik, kau dengar baik-baik. Allah, katanya. Kau lihat ya. Dia ini dia terjemahkan sebagai apa nih? Coba kau baca. Yang pertama dan Iya, bahasa Arabnya. nggak bisa, Bang. Kamu nggak bisa bahasa Arabnya ini. Apa nih? Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Kamu Islam atau enggak nih? Islam, cuman tapi ikro aja, Bang. Ada Ya juga udah dari- ikro. Ha itu. Baca semua. Ikro. Sabar, kamu Islam atau tidak, teman? Islam, aku yakin dengan Allah. Syahadat dulu kau coba. Masa ikro gak bisa? Syahadat dulu coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oke, silakan baca ini. Ikro. Tidak, jelas yang tadi aja, Bang. Yesus tadi bilang Allah, Bang. Kau ikro dulu ini. Ini bacanya apa? Huwa kan? Huwa Allah. Oke, huwa itu siapa? Dia kan? Dia. Oke, sekarang dia itu merujuk pada siapa? Allah kan? Ya dia tuh memang dia. Nama dia memang dia tuh. Allah. Allah kan? Aduh, bahasa Dia. Indonesia lemah sekali ini. Kenapa kalian bahasa Indonesia ini susah sekali, Subjek, predikat, objek, kata ganti, orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, ketiga tunggal. Kalian tidak mengerti semua ini. Memang kan dibilang Memang gitu kan, susah, kalau negara misalnya- kita ini susah, teman. Karena apa? Kalau misalnya Menuju dia- Indonesia emas, ini menuju Misalkan Indonesia kalau cemas. Kalau Yesus bilang, hai murid-muridku, Tuhan, tobat saya, teman. Betul. Ini bukan menuju Indonesia emas nih. Masa subjek, predikat, objek tidak mengerti? Kata ganti orang pertama tunggal, kedua tunggal, ketiga tunggal merujuk pada siapa? Gak ngerti, teman. Jadi agak susah memang kita ini. Memang ketika kita sebelum live ini kita berdoa banyak. Tuhan kasih kesabaran, Tuhan kasih kesabaran. Karena kita menghadapi orang yang memang buta huruf. Yang memang bahasa Indonesianya tidak bisa. Membaca saja susah. Berat, teman-teman. Ini memang kuasa Roh Kudus betul ini untuk memulihkan Indonesia ini. Betul. Iyo. Untuk memulihkan Indonesia ini memang betul-betul kuasa Roh Kudus. Karena apa? Kita menghadapi orang-orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Agak berat, teman. Kadang bilang, Bang RK, kasih apa? Kasih lebih bahasanya lebih, jangan terlalu tinggi. Sekarang kalau saya tidak pakai bahasa mengajar, nanti teman-teman Kristen ini juga tidak belajar.
Jadi kami di sini memang betul-betul kasih bahasa yang betul-betul formal apa itu memang penting sekali teman-teman. Jadi kalian belajar bahasa Indonesia dulu baru berdebat. Susah karena tidak pernah belajar bahasa Indonesia baru naik debat itu agak susah teman. Ya, saya kasihan juga dengan kalian teman ya. Kalian tidak pernah belajar bahasa Indonesia ini agak susah teman, agak susah. Silakan Bang Joseph, tangani dulu ini. Saya belum berbicara, legiannya sudah keluar. Kita agak. Saya ini habis ini saya cepat ya Bang Yosep ya, soalnya batuk-batuk ini saya mau minum obat lagi soalnya. Istirahat. Halo, silakan. Halo Bang Irka. Kristen atau bukan? Apa Bang? Ya Kristen atau bukan Bang? Kristen Bang. Mau nyampaikan apa Bang? Mau sebenarnya Kristen bisa nggak Bang? Abang Kristen apa Bang? Protestan. Ya ini agak berat Bang. Ya takutnya nanti jawaban kami ini nanti menyinggung Abang dan juga teman-teman di bawah. Ya kalau alangkah lebih baiknya lewat DM saja Bang ya. Saya minta iya, dengan normal, makanya saya minta yang Kristen tidak usah naik. Kita fokus ke kalau saya lebih fokus ke RT. Nah, mengerti kan Bang? Oke Bang. Ya, terima kasih banyak Bang ya. Ya, maaf ya. Karena pasti pandangan saya pasti agak beda dengan kalian teman-teman. Jadi harap dimengerti. Dan satu lagi Bang, saya batuk ini agak susah, harus minum obat. Halo Bang, Kristen atau bukan? Bang? Bang, Kristen atau bukan? Ya, Kristen atau bukan? Bukan. Kristen atau bukan? Bukan, saya bukan Kristen. Teman-teman bantu follow biar saya bisa on cam. Najis kok. Dasar tidak tahu malu. Tahu malu Gak tahu malu Bang. Iya, tertahu malu. Orang yang junjungan dia ada followers ada banyak nggak kelihatan mukanya, dia yang minta di follow, kayak yang iya aja bakal kelihatan mukanya ya. Saya lihat kau tidak tahu malu, orang naik tuh follow dong. Malu kau ini. Bang Yosep, kita akhiri Bang Yosep ya. Soalnya saya harus minum obat, saya cukup 2 jam 3 jam selesai saya ini ya. Paling besok lah saya live lagi. Siap Bang RK. Panjang. Terima kasih ya. Okay, Bang RK ya. Kayak selalu Bang Yosep. RK ya. Tuhan Yesus berkati selalu ya. Pamit ya Pak Bang RK. Salve Bang RK. Salve teman-teman. Thank you ya Bang Yosep. Terima kasih Bang RK. Terima kasih. Teman-teman, saya harus istirahat cepat teman-teman karena saya harus minum obat juga teman-teman ya. Teman-teman 3.900 orang, teman-teman 3.800 orang bantu follow Bang RK. Bang RK akan melakukan pelayanan offline lagi di bulan depan. Kalau teman-teman berminat dan tergerak hati ya ingin mendukung pelayanan Bang RK secara offline ya, tentunya semuanya butuh mobilisasi teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung saja di nomor Bang RK ya, atas nama Mikael ya teman-teman ya, atas nama Mikael ya. Saya juga harus cepat sembuh karena bulan depan ini saya harus melakukan perjalanan ke Jakarta lagi teman-teman ya. Saya harus melakukan perjalanan ke Jakarta lagi untuk pelayanan offline teman-teman ya. Teman-teman bisa screenshot saja. Kalau teman-teman terbergerak hati untuk mendukung Bang RK, silakan teman-teman ya, silakan. Tidak ada paksaan sama sekali teman-teman, tidak ada paksaan sama sekali. Tetapi bulan depan saya mungkin lakukan sesi tanya jawab secara offline dengan teman-teman ya, tentang iman kekristenan secara offline. Saya sekarang lebih banyak di offline teman-teman ya, lebih banyak di offline. 1 bulan saya live, 1 bulan offline, 1 bulan live, 1 bulan offline. Jadi lebih fokus ke offline karena ada rencana mau suatu saat lebih banyak terjun di offline. Ya udah tua juga toh, kita tidak bisa juga terlalu lama-lama di sosial media ini kan, tidak selamanya kami yang selalu buka live begini teman-teman.
tentu ada regenerasi dan saya mungkin akan lebih banyak di offline ya. Ya udah tua teman-teman, hitung-hitung umur kita ini udah nggak semakin tua toh, jadi semakin tua umur kita semakin ya banyak penyakit muncul, asam urat, rematik semuanya. Ya, jadi ya memang ya lebih banyak saya nanti lebih banyak di offline ya. Ya lebih banyak di offline teman-teman. Pasti saya live tapi ya pasti lebih banyak offline teman-teman. Makanya kalau teman-teman tergerak hati ingin mendukung pelayanan Bang RK, jadi pelayanan Bang RK bertemu dengan mereka-mereka yang mau belajar Alkitab, kita tanya jawab, kita bertemu, kita diskusi, ya ajak bertemu, tidak ada paksaan. Kalau mau masuk Kristen silakan, kalau tidak mau masuk ya nggak apa-apa, tanpa paksaan teman-teman ya, tanpa paksaan ya. Tetapi semuanya itu butuh mobilitas teman-teman, butuh mobilitas, butuh transport, butuh naik taksi dan lain-lain teman-teman. Ya memang saya harus banyak beristirahat teman-teman ya. Batuk ini radang tenggorokan teman-teman. Ya, teman-teman kalau tergerak hati ingin mendukung pelayanan dan support pelayanan Bang RK baik di YouTube offline, YouTube maupun di TikTok, silakan di screenshot saja teman-teman ya. Oke teman-teman, ujung-ujungnya duit. Yang kasih duit kan orang Kristen, bukan agama kamu yang kasih. Kecuali agama kamu yang kasih saya uang, mungkin saya rasa malu teman. Masalahnya yang kasih saya ini orang Kristen, bukan orang agama kamu yang kasih. Ya, jadi yang tahu malu itu harusnya kalian. Paham kan? Ya, kalian itu tahu malu. Urus tuh Nandar tuh sampai jualan loak-loak itu. Si Nandar tuh jual ini buat beli bibit pohon ini ya bisa mengusir setan bibit ini katanya. Apologet kalian aja kalian nggak perhatikan, kalian mau ngurusi apologet Kristen. Tidak tahu malu kalian itu. Urus apologet kalian itu yang kelimpungan masalah keuangan itu. Kalau apologet kami mah terjamin teman, ya. Kau dengar baik-baik. Tanpa kami bahas agama kamu pun, ya orang-orang Kristen ini akan tetap dukung kami. Kami bahas Alkitab saja orang Kristen dukung kami. Ya. Tidak harus kami bahas kalau kalian punya kitab baru orang dukung kami. Tidak ada kayak begitu. Bukan kayak Sinandar tiap hari bilang Yesus menikah. Itu terakhir kalian tidak dukung dia sampai dia kesusahan kayak begitu. Tahu malu. Giliran orang Kristen yang kasih, kamu kayak kepanasan. Kalian ini tidak tahu malu kah? Saya tanya dulu. Tahu malu kah tidak? Kalau kami tidak, karena apa? Memang apa? Orang Kristen yang kasih. Kami ini istilahnya saudara seiman di dalam Kristus, ya. Ya, satu hati, satu iman. Orang Kristen, orang Katolik, orang dukung kita. Lah kamu bukan Kristen, kamu yang emosian. Kecuali kau itu ada kasih keluar satu perak buat saya. Bang RK nih saya kirim 1 perak buat kau. Baru kau ngomong saya. Tidak tahu malu kalian ya. Ngemis saja pakai dos di lampu merah kalian itu. Ya. Di love orange kan saja teman-teman. Di love orange kan saja. Ya sirik mulu mereka kagak jelas ya. Kagak jelas sirik. Gak jelas itu. Oke teman-teman ya. Saya izin pamit teman-teman ya. Batuk saya udah mengganggu sekali. Dan harus izin pamit dan tidur teman-teman ya. Dan banyak ya. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Salve, Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha ya. Sampai jumpa besok.